Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa iPhone Anda menjadi panas. Jadi saya akan membagnya ini menjadi 6 bagian yang berbeda yang masing-masing akan membahas tentang berbagai masalah yang mungkin saja terjadi dan berpotensi besar dapat membuat perangkat iPhone kesayangan Anda menjadi jauh lebih panas dari yang mungkin pernah Anda kira sebelumnya. Jadi yang pertama adalah faktor eksternal. Ada 2 faktor eksternal yang berbeda, yaitu casing yang tebal atau tidak dapat bernapas, terutama jika Anda sedang mengisi daya atau bermain game. Dan masalah itu biasanya terjadi pada casing yang terbuat dari bahan yang Anda tahu tidak mendukung pelepasan panas, dan memang iPhone Anda menjadi lebih panas karena hal itu. Jadi Anda mungkin ingin melepas casing tersebut atau mungkin menggantinya dengan casing lain. Saya tahu Anda mungkin tetap ingin melindungi ponsel Anda, tapi mungkin Anda bisa menemukan casing yang lebih tipis namun tetap melindungi ponsel Anda, atau mungkin casing yang memiliki beberapa ventilasi udara, tentu saja tidak memiliki kipas atau lubang di bagian belakang, tetapi ada beberapa casing, mungkin Anda pernah melihatnya di internet atau bahkan sedang menggunakannya. Casing yang berstandar militer dan terbuat dari 2 bagian, pelindung layar depan dan pelindung belakang yang dipasang bersama atau disekrup bersama. Dan casing tersebut tidak terlalu baik dalam melepas panas, jadi Anda mungkin akan mengalami masalah seperti ini. Secara pribadi, saya rasa saya akan memilih casing yang terbuat dari bahan silikon yang berkualitas tinggi dan juga sangat nyaman untuk digenggam. Bukan plastik, saya sendiri tidak akan memilih plastik. Lalu, perlu juga dicatat bahwa jika ada lubang untuk kamera, itu akan lebih baik untuk pelepasan panas. Mungkin jika ada lubang yang lebih besar di sini, panas juga bisa terlepas di sini. Mungkin juga lubang untuk tombol atau mungkin tidak. Tergantung seberapa protektif yang kamu inginkan. Kalau casingnya terlalu tebal, kemungkinan besar ponselmu akan jadi cepat panas. Selain itu, hindari meletakkan ponsel di bawah sinar matahari langsung atau di lingkungan yang panas. Itu hal yang cukup umum dan sudah banyak diketahui, tapi kadang kita bisa saja lupa, dan itulah sebabnya ponselmu bisa menjadi panas, terutama saat sedang diisi daya atau digunakan untuk bermain game. Dan hal ini akan terus terulang di semua langkah di sini jika kamu sedang mengisi daya dan bermain game, atau mengisi daya atau bermain game, dan sebagainya. Jika Anda hanya melakukan hal-hal tersebut, maka ada kemungkinan lebih besar ponsel Anda menjadi lebih panas. Jadi ya, sekarang bagian kedua adalah menyesuaikan kebiasaan penggunaan Anda. Anda perlu menghindari menjalankan terlalu banyak aplikasi sekaligus jika Anda mengalami panas tersebut. Dari Senin, jika Anda menjalankan beberapa aplikasi, beralihlah dengan cepat di antara aplikasi-aplikasi tersebut, terutama jika aplikasi-aplikasi tersebut tidak dioptimalkan dengan baik, seperti Instagram, yang saya benar-benar suka, dan pada saat yang sama saya juga membenci optimasi Instagram. Itu adalah salah satu aplikasi yang paling populer, saya rasa itu adalah aplikasi yang paling banyak digunakan dan paling populer yang masuk dalam kategori aplikasi yang secara signifikan kurang dioptimalkan atau bisa dibilang tidak dioptimalkan dengan baik sama sekali. Aplikasi itu benar-benar sangat menguras baterai dan membuat ponsel Anda cepat panas. Jadi Anda mungkin ingin membatasi penggunaannya, atau terutama saat Anda sedang mengisi daya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan juga jika ponsel Anda terlalu panas, Anda mungkin ingin menghentikan permainan sejenak. Wajar jika ponsel menjadi panas, tidak terlalu panas, tidak sampai overheat, tapi memang wajar jika ponsel menjadi panas. Dan juga wajar jika ponsel menjadi sangat panas saat bermain game dalam waktu yang lama. Selain itu, jika Anda merekam video panjang di ponsel Anda dengan kualitas 4K, maka Anda mungkin ingin menghentikan perekaman tersebut atau beralih ke HD daripada 4K. Karena perekaman video 4K memang menggunakan banyak daya, terutama di bawah sinar matahari langsung atau saat sedang mengisi daya.
Sekarang hal ketiga, mari kita optimalkan pengaturan kita. Jika Anda tidak menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, atau AirDrop, Anda bisa menonaktifkan fitur-fitur tersebut agar tidak menguras baterai Anda. Mari kita geser layar ke bawah dari bagian kanan atas. Anda akan melihat pusat kontrol di sini. Saya akan klik pada 4 tombol kecil untuk membuka seluruh pusat kontrol. Dan sekarang ada Wi-Fi, AirDrop, Bluetooth, serta data seluler jika Anda memasang kartu SIM. Dan tentu saja seringkali Anda membutuhkannya seperti Bluetooth untuk headphone Bluetooth Anda, Wi-Fi untuk akses internet apapun, atau AirDrop untuk menerima file melalui AirDrop. Namun jika Anda tidak sedang menggunakannya, Anda tidak bisa menonaktifkannya untuk membatasi panas berlebih pada ponsel Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu menonaktifkan pembaruan aplikasi latar belakang untuk aplikasi yang tidak perlu. Jika Anda masuk ke pengaturan, lalu Anda bisa pergi ke, mari kita cari saja. Ya, Anda bisa lihat, itu ada di bagian umum. Jadi mari kita masuk ke bagian umum. Sebenarnya saya bisa langsung klik itu, tapi saya ingin menunjukkan di mana letaknya. Masuk ke umum, lalu ke pembaruan aplikasi latar belakang. Dan sekarang, jika ada aplikasi yang tidak perlu diperbarui di latar belakang, seperti sejujurnya saya tidak perlu aplikasi Baze diperbarui di latar belakang. Saya juga tidak terlalu butuh game itu. Saya juga tidak perlu game Mario Run itu. Jadi jika ada aplikasi yang tidak perlu diperbarui di latar belakang, Anda bisa menonaktifkan pembaruannya. Ingat bahwa jika Anda melakukan itu, maka notifikasi dari aplikasi tersebut mungkin tidak akan dikirimkan tepat waktu. Dan untuk beberapa aplikasi, Anda memang tidak perlu notifikasi yang datang tepat waktu. Dan untuk beberapa aplikasi lainnya, Anda memang membutuhkannya. Jadi jika Anda membutuhkan notifikasi tepat waktu dari aplikasi tertentu, sebaiknya jangan nonaktifkan pembaruan aplikasi latar belakang untuk aplikasi itu. Tapi untuk aplikasi lain seperti beberapa game atau aplikasi yang hanya Anda gunakan saat membukanya dan tidak butuh notifikasi atau tidak perlu bekerja dengan aplikasi lain, Anda bisa saja menonaktifkannya. Sekarang ini ada baiknya juga untuk menurunkan kecerahan layar karena kecerahan layar memang menghasilkan banyak panas. Karena seperti yang Anda tahu, dioda-dioda pada layar menyala dan cahaya menghasilkan panas. Bahkan pada layar OLED sangat normal jika layar menghasilkan panas. Dan Anda mungkin ingin menurunkan kecerahan layar seperti itu saja. Sekarang, hal berikutnya ini akan menjadi bagian keempat, yaitu penyesuaian saat mengisi daya. Pertama-tama, gunakan charger dan kabel yang resmi atau bersertifikat. Tidak harus charger dari Apple, tapi dari merek yang terpercaya. Karena charger dan kabel, jika berasal dari merek generik atau tidak dikenal, mereka mungkin sedikit hanya saja. Anda tahu, tidak. Saya sendiri agak sulit menjelaskannya dengan tepat. Hanya saja, charger ini mungkin tidak konsisten dalam daya yang mereka keluarkan. Lalu ponsel Anda harus membuang daya itu menjadi panas, jadi Anda tahu dayanya kemudian menjadi konsisten di dalam ponsel. Dan untuk melakukan itu, ponsel menghasilkan panas untuk semacam membuang daya tersebut. Jadi begitulah. Silentron itu, jangan gunakan ponsel secara berat saat sedang diisi daya. Saya sudah bilang seperti main game sambil mengisi daya. Ya, jika Anda bermain game dan mengisi daya secara bersamaan, ponsel Anda akan menjadi panas berlebihan dan memang begitu. Dan juga seperti yang saya katakan sebelumnya, saat mengisi daya, jika ponsel Anda terasa terlalu hangat, Anda mungkin ingin melepas casingnya. Sekarang beberapa solusi perangkat lunak. Kewajiban kita bisa merestart ponsel jika terasa terlalu panas. Kita bisa melakukannya dengan menekan dan menahan tombol daya dan salah satu tombol volume. Lalu, geser slider untuk mematikan daya. Tunggu sampai ponsel benar-benar mati, biasanya sekitar 15 detik, lalu tekan dan tahan tombol daya lagi. Untuk menghidupkan telepon, saya akan merilisnya karena mungkin saya menunggu terlalu singkat. Mari kita coba lagi. Ya, dan sekarang seharusnya menyala dan semuanya seharusnya baik-baik saja sekarang.
Kemudian hal berikutnya adalah memeriksa pembaruan iOS, karena terkadang pemanasan disebabkan oleh bug perangkat lunak, terutama jika Anda menjalankan perangkat lunak iOS beta. Saya tidak terlalu penting menjalankan perangkat lunak iOS beta. Aku tahu aku sekarang, tapi itu hanya karena itu adalah telepon kantor saya pribadi. Tapi kamu bisa lihat di pengaturan bahwa secara umum ada pembaruan perangkat lunak dan mungkin kamu mengaktifkan pembaruan beta. Pembaruan beta itu pasti akan membuat ponselmu jadi panas dan itu memang sesuatu yang harus kamu siapkan saat mengaktifkan beta. Jadi menurut saya, tidak ada gunanya bagi pengguna biasa untuk mengaktifkan beta sama sekali. Itu hal pertama. Dan yang kedua, saya juga tidak terlalu menyarankan kamu melakukannya di ponsel utama yang kamu harapkan bisa berfungsi dengan baik. Kamu bisa lihat ada pembaruan beta, tapi jika kamu tidak mengaktifkan pembaruan beta, tetap saja ada baiknya untuk pergi ke pembaruan perangkat lunak. Dan cek pembaruan normal, standar, publik untuk melihat apakah mungkin pembaruan itu memperbaiki masalah yang kamu alami. Lalu jika ponselmu sering mengalami masalah panas berlebih yang signifikan, kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk mereset ulang ponselmu secara menyeluruh. Dan untuk itu saya pertama-tama menyarankan untuk mencadangkan ponselmu dengan pergi ke... Kamu sebenarnya bisa mencadangkannya dengan berbagai metode. Mungkin ada video tentang cara mencadangkan ponsel. Kamu tuh bisa mencadangkannya ke iCloud atau ke komputermu. Lalu reset iPhone-mu dan kemudian pulihkan cadangannya dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Dan sekarang beberapa pemeriksaan jangka panjang. Bagian ke-6 adalah jika tersembunyi hanya terjadi setelah aplikasi baru diinstal dan dihapus. Periksa kesehatan baterai di pengaturan, lalu baterai. Kemudian kamu akan menemukan di bagian bawah kesehatan baterai dan pengisian daya kapasitas maksimum. Dan jika kesehatan baterai itu rendah, maka itu bisa membuat ponselmu sedikit panas berlebih. Dan kemudian jika kesehatan bateraimu buruk, kamu mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggantinya. Penggantian baterai mungkin dapat memperbaiki beberapa masalah yang berhubungan dengan overheating atau panas berlebih. Namun pastikan kamu menggantinya dengan baterai original karena beberapa baterai tiruan, replika, atau palsu justru bisa membuat ponsel semakin panas. Jadi ya, jika iPhone-mu mengalami panas berlebih, inilah solusi-solusinya. Jika setelah melakukan perbaikan tersebut ponsel masih panas, mungkin ada masalah pada perangkat keras seperti baterai yang rusak atau logic board yang bermasalah. Dalam kasus seperti itu, saya rasa mengunjungi Apple Support atau pusat perbaikan resmi adalah pilihan terbaik. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.